Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Laila Latifah. Ibu mahasiswi pendidikan kimia semester 7 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kebetulan Ibu sekarang sedang mengampu tugas dari kampus, yaitu melaksanakan PPLDR atau praktik pengalaman lapangan dekat rumah di SMAN 12 Garut. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang laju reaksi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya materinya, jangan lupa dicatat di buku masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi laju reaksi ini. Tentunya pada pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan suatu konsep laju reaksi. Sekarang kita mulai belajar bersama-sama ya. Nah, coba kita lihat fenomena laju reaksi yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ayo kita bandingkan. Yang pertama ada reaksi perkaratan, yang kedua ada reaksi pembakaran. Yang mana yang lebih cepat untuk terjadi reaksi? Yang pasti reaksi pembakaran dong. Ia menjadikan suatu hasil reaksi secara singkat, sedangkan untuk perkaratan butuh waktu berhari-hari, kemudian berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung. Sekarang kita lihat definisi secara matematisnya. Di sini ada gambar suatu percobaan perubahan dari partikel A ke partikel B. Diawali dari waktu 0 menit sampai 60 menit atau 1 jam. Nah, coba perhatikan. Pada waktu 0 menit, di sini hasil reaksinya masih 0. Ya, betul? Tetapi untuk reaksinya masih banyak jumlahnya, yaitu 40. Jumlah di sini adalah jumlah partikel. Kemudian, seiring berjalannya waktu, maka si reaksi akan berkurang. Dan si hasil reaksi akan semakin bertambah. Coba kalian perhatikan. Nih, grafik partikel A menurun, sedangkan grafik partikel B naik. Maka dari itu, laju reaksi bisa didefinisikan sebagai berkurangnya jumlah reaksi atau bertambahnya jumlah produk reaksi setiap satuan waktu. Jadi, setiap satuan waktu, hasil reaksinya akan terus bertambah, sedangkan reaksinya akan berkurang. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Untuk ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia, secara umum dapat dihitung dengan konsentrasi molar atau disebut dengan molaritas. Ada yang masih ingat tidak apa itu konsentrasi molar? Konsentrasi molar atau molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Atau dapat ditulis dengan rumus M besar sama dengan N kecil dibagi V, di mana M besar itu adalah molaritas dengan satuan mol per liter, dan N kecil itu adalah mol zat terlarut dengan satuan gram per mol, dan V besar adalah volume larutan dalam satuan liter. Sehingga definisi dari laju reaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi reaksi atau bisa disebut reaktan, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contoh. Di sini ada persamaan Mg solid
ditambah 2HCl aquos menjadi MgCl aquos ditambah H2 gas. Di mana Mg dengan 2HCl merupakan reaktan atau pereaksi, sedangkan MgCl2 dan H2 adalah sebagai produk atau hasil reaksi. Jadi, kita bisa menghitung laju reaksi masing-masing dengan rumus pada gambar itu. Nah, coba kita tentukan satu-satu. Contoh, dari senyawa Mg. Di sana, laju reaksi Mg sama dengan perubahan konsentrasi Mg per satuan waktu. Juga kita bisa mencari laju reaksi dari HCl, yaitu perubahan konsentrasi HCl dibagi dengan waktu. Adanya tanda negatif pada kedua rumus tersebut itu artinya berkurang. Kemudian untuk hasil reaksi atau produk, kecepatan atau laju dari MgCl adalah perubahan konsentrasi MgCl dibagi dengan perubahan waktu. Dan juga selanjutnya sama untuk laju dari H2 adalah perubahan konsentrasi H2 dibagi dengan perubahan waktu. Nah, untuk hasil reaksi atau produk itu tandanya positif karena seiring berjalannya waktu jumlahnya akan terus bertambah. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Jika tidak paham, nanti bisa ditanyakan ya. Nah, jika kita gabungkan dalam bentuk grafik, coba kalian perhatikan grafik. Di sini untuk reaktan yaitu Mg ditambah HCl, seiring berjalannya waktu, reaktan ini akan semakin berkurang. Kemudian, untuk MgCl ditambah H2 akan semakin bertambah. Kemudian, kita bisa menentukan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi itu adalah melalui perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisiennya. Kalau kita lihat dari persamaan reaksi yang tadi, Mg solid ditambah 2HCl aquos menjadi MgCl2 aquos ditambah H2 gas. Maka kita bisa melihat perbandingan dari laju Mg banding laju HCl dibanding dengan MgCl2 banding dengan H2. Itu sama dengan 1 banding 2 banding 1 banding 1. Nah, coba kalian perhatikan. Untuk Mg koefisiennya 1, HCl koefisiennya 2, MgCl2 koefisiennya 1, begitupun H2 koefisiennya 1. Jadi, penentuan laju reaksi zat yang terlibat dalam satu reaksi bisa sama dengan perbandingan koefisiennya. Kemudian, laju reaksi dapat ditentukan melalui suhu reaksi. Sebetulnya, nanti kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun, sekarang kita ulas dulu sebentar ya. Jadi, kalau suhunya semakin tinggi, maka lajunya akan semakin cepat. Berlaku juga kebalikannya. Kalau suhunya rendah, maka lajunya akan semakin lambat. Jadi berlangsung lama ya. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi rumusnya adalah Vt sama dengan Vo dikali Kv dipangkatkan T2 dikurangi T1 dibagi Kt, di mana Vt adalah laju reaksi akhir, Vo adalah laju reaksi awal, Kv adalah kenaikan laju, T2 suhu akhir, T1 suhu awal, dan Kt adalah kenaikan suhu. Laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Ketika laju reaksi cepat, maka waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi sedikit. Begitupun ketika laju reaksi berlangsung lambat, maka waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi banyak atau lama ya.
Sehingga pengaruh suhu terhadap waktu reaksi dapat ditentukan dengan rumus T akhir sama dengan T awal dikali 1 per Kv. Kv di sini adalah kenaikan laju reaksi dipangkatkan T2 atau suhu akhir dalam satuan derajat Celcius dikurangi T1 sebagai suhu awal dengan satuan derajat Celcius juga dibagi KT. KT di sini sama, yaitu kenaikan suhu. Sekian itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti catatannya dikumpulkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.